Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sahabat holistik kalian dengan kajian holistik kita masih tetap bersama dengan Bapak Puji Hartanto. Ya. Untuk kali ini kita akan coba membahas ini, Pak Puji, terkait dengan jantung bocor. Mungkin untuk jantung bocor ini kasusnya memang dijumpai di masyarakat juga, dan pada umumnya masih terdapat sekali semacam kebingungan atau seperti apa ketika orang tua mendapati anaknya jantung bocor, seperti tidak ada harapan sama sekali. Berdasarkan literasi ya Pak, jantung bocor kalau secara umum itu diklaim sebagai kelainan bawaan terkait dengan kondisi struktur jantung yang tidak sempurna, sehingga pastinya itu nanti akan berefek pada terkait dengan sirkulasi dan segala macamnya, terkait dengan sirkulasi darah dan mungkin kaitan juga dengan pernafasan dan kaitannya dengan organ-organ yang lainnya juga, fungsi organ-organ yang lain. Kalau secara holistik gimana Pak Puji terkait dengan jantung bocor ini seperti apa? Apa benar ini merupakan bawaan? Terus apa sebenarnya yang memicu terjadinya terjadinya kondisi semacam ini, dan yang tidak kalah pentingnya bagaimana solusi atau pemecahannya kalau semuanya sudah didapati bahwa anggota keluarga kita atau anak kita sendiri mengalami seperti itu. Monggo Pak Puji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya mencoba membahas jantung bocor ini secara holistik ya, dengan kacamata holistik. Jadi ini kajiannya sebenarnya kejadian yang tidak sangka-sangka. Biasanya Allah ngasihnya itu kasus yang kita tidak sangka-sangka, kemudian kita bisa selesaikan, kemudian saya teliti lagi, saya amati lagi. Jadi ini pada kasus waktu itu saya disuruh menangani kasus anak Down syndrome. Ya, Down syndrome. Usia anak itu 1,5 tahun kalau nggak salah. Dan ternyata ketika sedang ditangani, anak itu jantungnya bocor di dua tempat dengan kebocoran yang lumayan besar. Nah, itu udah seperti itu ya, saya berusaha mencoba apa yang bisa saya kerjakan. Kemudian saya berikan saya punya waktu itu saya meracik ramuan, kemudian ketika diberikan kepada anak ini, subhanallah, selama 7 bulan diberi, itu perkembangan secara signifikan kepada Down syndrome-nya itu nggak bisa. Down syndrome nggak bisa dibuat dia kayak normal ya, tapi membuat anak itu jadi mudah respon, kecepatan untuk memahami sesuatu, kemudian fisiknya itu naik secara signifikan. Nah, kemudian yang saya dapat berita dari orang tuanya, si anak ini diperiksakan juga ke dokter spesialis jantung, ini mengecil, sampai heran kok bisa ini nutup gitu. Nah, saya sendiri kan karena ini ketemu kan kok bisa ya. Nah itu, terus ada kasus yang lain juga, kita coba kasih hal yang sama, hasilnya juga bagus itu. Nah, didukung sama ini ya Pak, hasil laboratorium kan dia biasanya rutin sebulan sekali. Akhirnya dia juga menyampaikan ke teman-temannya, ke anak yang usia 4 tahun, 2 tahun itu jantung bocor. Biasanya kan lemas, terus mudah sakit gitu, napasnya mudah tersengal-sengal gitu, kadang fisiknya kecil gitu, kalau enggak nafsu makannya kurang gitu. Dia biasanya rata-rata karena temennya dia sering di rumah sakit, biasanya kan ngobrol. Nah itu cerita, ada yang dari Kudus datang, dari Semarang, kemudian dari mana saja itu datang, saya kasih hal yang sama, alhamdulillah perkembangannya, dan diperiksa hasilnya juga terjadi penurunan. Jadi, nah saya jadi bertanya, kok bisa gitu? Terus saya mencoba nyari literatur. Kalau literatur di ini kan
di medis kan mau belum ada obatnya, hanya dengan operasi. Kemudian kalau nggak dipasang balon kalau dia lubang kan, ada sesuatu yang dimasukkan kemudian ditiupkan di lubang itu. Nah, kemudian saya baca lagi, saya baca bukan kalau di artikel itu kan letaknya, posisinya. Nah itu kemudian saya mencoba kenapa komposisi yang saya berikan bisa, karena memang saya tidak punya arah ke sana tadinya itu. Kemudian ternyata ini kan genetik ya. Kalau bahasa Cinanya di genetik itu nanti masuknya ke cing. Nah, cing. Nah, itu. Ya, cing. Kemudian saya coba buat komposisi. Saya lihat lagi komposisi. Kenapa bisa gitu? Oh ternyata sampai sekarang kita menemukan. Jadi jantung bocor itu ada yang bocor di dindingnya. Dindingnya berarti. Terus ada yang klepnya saja yang lemah. Ya, klepnya. Jadi klepnya lemah juga ketika dia nutup tidak nutup sempurna, sehingga masih bisa masuk darah yang ketika nutup kan ada darah yang ini harusnya masuk tapi tidak nyampur, tidak masuk ke misalnya dari serambi ke bilik itu nggak bisa. Nah, antar klep ini ketika klepnya dia lemah jadi tidak bisa nutup sempurna, itu mudah kemudian menjadi tidak sempurna dalam pencampurannya itu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi yang klepnya tidak tumbuh dengan sempurna. Kalau tadi kan di dinding berarti kan bukan material yang untuk nutup ya. Kalau ini material untuk nutup itu satu lemah. Nah, yang kedua kalau lemah ini kebanyakan orang dewasa. Lebih ke dewasa. Oh, dewasa. Biasanya lidahnya pucat itu. Maka saya biasanya kasih tonikum untuk memperkuat kemampuan dia menutup itu. Kemudian ada lagi yang kalau dia tidak tumbuh, sehingga misalnya klepnya itu harusnya nutup, dia tidak tumbuh sempurna. Nah ini berarti ada bahan untuk mendukung organ tubuh untuk tumbuh. Ini sama dengan yang dinding. Meskipun itu sudah dewasa Pak Puji. Iya. Nah makanya ini bisa, ini perlu penelitian lebih lanjut dan perlu istilahnya monggo lah siapa yang mau meneliti untuk itu. Paling tidak saya dari perjalanan saya itu banyak sekali kita menemukan testimoni yang baik itu dari itu. Kebetulan adik saya pribadi itu waktu itu umur 40 kena 45 apa 46 waktu itu kena 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. 2 tahun yang lalu kena jantungnya bocor, dan bocornya itu di antara serambi kanan dan kiri, berarti arus yang masuk jantung kotor dan jantung yang sudah ketemu jantung kotor darah kotor ya darah kotor dan darah yang bersih yang mau beredar itu dicampur, itu makan nggak bisa, lemah sekali, terus lemah. Nah itu saya kasih tonikum, saya kasih yang dulu minum enak yang biasa untuk jantung bocor, saya kasihkan itu dulu kan nyaman, itu tidak mempan lagi, itu juga sudah apalagi gitu. Nah, ini sudah mentok waktu itu. Nah kebetulan dia sudah keluar dari rumah saya udah angkat tangan. Kenapa? Itu harus cuma dikasih balon. Jadi dikasih operasi berarti ya. Ya, dimasukkan balon, kemudian balon itu untuk nutup. Nah itu. Cuman kita mikir satu, ini kalau nanti ininya lepas langsung nutup ke semua tempat deh. Nah, ini udah. Terus anak-anaknya juga harus diperiksa, jangan-jangan nanti juga genetik seperti itu. Ya saya juga udah mentok waktu itu. Ini jenis yang berat itu, karena di dinding lah itu. Hanya ya sering capek, sering itu dan sebagainya. Nah kebetulan ini juga boleh diteliti ya. Waktu itu saya bikin koktail, kemudian ramuan yang untuk jantung itu saya masukkan ke koktail itu. Nah habis minum itu sehat sampai sekarang. Jadi bisa kerja, bisa nerapi dan sebagainya. Nah ini
ternyata ketika ini dibentuk sendiri dalam bentuk kapsul ya, atau bentuk ramuan rebusan sendiri, nggak jadi. Harus dicampur buah, dan buahnya tertentu, nggak bisa kita milih ini. Jadi dicampurkan ini, saya buatkan koktail itu hasilnya ini. Dan koktail itu kalau orang lain yang buat susah. Karena apa? Bikin koktail itu diramu, terus kita masukin bahan untuk penambah ke jantungnya, tak, terus diicipin dulu. Nah, ketika dicipin, oh ini udah jadi cukup gitu. Nah, kalau yang ngicipin bukan saya, beda hasilnya. Gitu. Karena apa? Karena harus tahu, oh ini buahnya sudah bisa ketutup sama ininya bisa pas, di perut enak, di ini enak gitu. Karena ada yang pernah bikin malah jadi kacau semua, diare semua, kondisi sakit perut semua dan sebagainya. Karena bahannya itu satu harus komplit. Yang kedua harus tepat, rasa antara buah dengan ini harus pas nyambungnya. Nah itu baru bisa. Ini kita cerita tentang bola. Terus saya bikin madu ini sering saya buat untuk supaya mudah lah untuk anak-anak yang jantung bocornya. Terus saya bikin madu revi. Nah, revi itu revitalisasi untuk perkembangan. Nah, kemudian saya bikin susu kambing. Nah, dua ini yang sering digunakan untuk anak jantung bocor. Ini ada kasus yang mau operasi, harusnya operasi, itu kebetulan tidak jadi operasi dulu karena anaknya lagi flu. Nah, lagi flu, kemudian ditunda operasinya. Nah, kemudian diarahkan ke tempat kita. Kemudian ketemu dengan saya ngobrol, ya mudah-mudahan saya bisa bantu. Kemudian saya kasih ini aja. Alhamdulillah dicek lagi, tidak perlu operasi, dan hasilnya terjadi perbaikan yang signifikan. Itu hanya waktu 2 bulan, salah, nggak nyampe 2 bulan. Dan kasus seperti itu nggak cuma sekali. Ada lagi dulu saya lihat di Facebook ada yang minta tolong. Saya lihat ini jantung bocor, mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Saya kirim free gratis ini. Saya kirim, saya pengen tahu. Ternyata hasilnya signifikan bagus, cuma nggak ada informasi. Karena yang saya salurkan dia harus ketemu orangnya juga, jadi susah. Jaraknya juga jauh. Jadi kayak yayasan lagi nangani anak-anak seperti itu. Itu sebenarnya katanya perkembangannya bagus, jadi ini. Nah, kalau dia jantung bocor, kondisi lemah kayak gitu, kalau dia terlalu banyak makan buah, terlalu banyak makan yang kayak susu yang lembab itu, es krim, terus yang asam-asam, itu nanti susah membaiknya. Itu. Berarti tetap harus ada sesuatu, misalnya harus ada yang mesti ada pantangan. Iya. Karena apalagi dewasa kalau rata-rata yang katanya jantung bengkak atau jantung bocor gitu, yang dewasa lidahnya pucat, saya kasih tonikum ke jantung aja. Saya tidak kasih yang lain, ini tonikum ke jantung, saya kuatkan jantungnya, parunya, sistem cerna. Nah udah itu aja udah reaksinya bagus banget, udah nggak nyampe 1 bulan loh perkembangannya bagus itu. Nah kemudian yang berat itu yang ini dinding, terus ini bocor, bukan di klep ya. Yang ini di sini. Nah ini yang memang harus butuh waktu panjang, kemudian harus tepat gitu. Nah, secara umum yang datang ke tempat kita yang kita tangani perkembangannya signifikan, hampir dikatakan 80% lah bagus itu. Dikatakan sembuh semuanya, bisa semuanya, ya nggak mungkin. Kita bukan penentu kesembuhan. Tapi dari yang ada, ini kalau 80% kan angka tinggi. Nah, berarti angka tinggi itu perlu diadakan penelitian, kajian lagi. Oh, kenapa bagus ini? Nah, bisa jadi ini menjadi jalan keluar bagi teman-teman yang kondisi punya anak jantungnya bocor itu. Karena saya lihat dari anak-anak yang jantungnya bocor itu juga ketika kita kasih dua buah ini secara umum ya. Kadang ada beda lagi gitu ngelihat kondisinya. Ini sudah bagus. Ini biasanya anak-anak loh ya.
Kalau orang dewasa itu rata-rata bukan itu, rata-rata saya kasih tau niku. Beda lagi. Iya, kecuali yang bocor kayak adik saya itu. Adik saya itu ini biasanya enak dia, itu udah nggak mempan, kakinya bengkak, ngos-ngosan, lemah banget, keringat dingin terus. Nah itu pakainya justru di koktail itu. Berarti tetap harus dimonitor ya Pak Putri. Iya. Artinya ketika ini juga apa semacam ada dimonitor buat butuh informasi balik terkait dengan perkembangan supaya kita bisa lihat. Istilahnya dia cek ke kita kan dari diagnosa, dari kalau saya dari lidah, dari ini, dari tanya perkembangan. Nanti lebih detail lagi kan dia harus di rumah sakit ngelihat kondisi jantungnya, direkam dan sebagainya. Yang kayak adik saya tahu karena saya bareng sama dokternya. Ini mas bocornya di sini, ini suaranya kayak gini, ini kayak gini, terus jantungnya kelihatan nih gitu loh, di monitor. Nah itu perlu, bukan kemudian ya sudahlah nggak usah, bukan kayak gitu. Tapi paling tidak bisa mengurangi satu kepanikan orang sekarang, jadi adalah jalan keluar tentang masalah itu. Terus ada harapan ke sana. Berarti sudah ada jalan keluar, harapan untuk terjadi. Dan banyak yang kemudian nutup dan kemudian dinyatakan di rumah sakit juga sembuh juga banyak. Nah ini apa? Yaitu berarti kan harapan yang luar biasa. Seolah tidak ada penyelesaian, ini ada penyelesaian. Kemudian harganya juga jadi murah sekali. Yang harusnya operasi sekian puluh juta itu bisa nggak nyampe 10 juta. 10 juta jangan nyampe, berapa paling ini harganya berapa tuh? 100 berapa ini? 150 apa? Semuanya nggak apa. Ini aja cuma 80 ya. Iya berarti kan nggak nyampe ya 200. Nah ini bisa hampir, kalau dikatakan untuk anak kecil itu setengah bulanan. Beli kecil banget kan istilahnya. Yaitu saya berharap adalah penelitian lanjutan. Kalau bukan saya ya dokter-dokter yang mau meneliti kemudian melihat kenapa seperti itu saya analisa. Paling tidak ada orang Indonesia lah yang bisa kemudian mengungkap itu semua dan memberi harapan. Ini kalau dilihat itu ini istilahnya kalau dari segi ekonomi itu duit. Penelitian ini duit, menaikkan rating seseorang ketika bisa menyelesaikan persoalan yang dianggap rumit kan. Itu. Banyak ada berapa biasanya anak-anak kayak gitu bercampur dengan anak Down syndrome atau anak dengan kebutuhan khusus yang kondisi fisiknya lemah. Tapi ada anak yang kelihatan normal dan juga sama. Ini yang juga kita lagi amati itu thalassemia. Ini sebagian thalassemia, anak-anak thalassemia pakai ini juga bisa. Ternyata kok bisa ya? Oh ternyata sistem cernanya yang lemah kemudian tidak mampu membentuk darah atau ada sesuatu yang di situ. Ini juga lagi saya cari informasi untuk apa? Gimana sih menerangkan secara logika yang sederhana aja. Itu tadi kan gambaran saya sebagai orang yang mengerti tentang organ yang nggak sepinter dokter lah ya itu. Tapi saya senang amati aja dari data yang ada, kemudian saya amati kenapa seperti ini, terus korelasinya seperti apa. Ketika dicobakan, ketika kita cobakan juga kok bisa kayak gini, hasilnya apa? Akhirnya sudah sekian tahun data itu ada, berarti kita tahu kalau kayak gini biasanya kerjanya begini, kalau kayak gini biasanya enggak. Nah itu kan semakin mengkerucut. Nanti tinggal dibahasakan dengan bahasa kedokteran kan selesai. Menurut kedokteran kayak gini, terjadinya ini. Kan jaringan itu kalau dia bisa, ini karena ini genetik kemudian terjadi nggak nutup. Kenapa nggak nutup? Mesti Allah punya lah. Allah punya sudah nyiapkan di tubuh itu untuk dia bisa nutup, nggak mungkin. Tinggal kita mau nyari tidak. Allah sudah nyiapkan. Maka ketika ini masuk, ketika saya masukkan ini kok ini bisa membuat ikatan jaringan lagi nutup itu, ngecil. Dan itu terbukti. Terbukti ketika dicek itu nutup. Yang tadinya lubang besar mengecil. Kemudian nutup. Ya berarti apa? Bisa kan? Nah kenapa kita nggak bisa? Karena selama ini kita tidak yakin Allah sudah nyiapin. Nah kalau sudah nyiapin berarti cari pemicunya yang kemudian mungkin bahan itu
masuk ke tubuh memicu untuk kemudian membentuk jaringan itu untuk menutup. Kayak luka sayat kayak gini sampai besar aja bisa nutup kan? Kenapa di sini tidak? Oh itu bawaan, ya betul bawaan. Mesti di dalam ketika dia ibunya hamil ada bahan tertentu yang tidak mencukupi untuk menyempurnakan pembentukan jantung itu. Nah, kalau bisa dipicu sesudah anak itu lahir dikasihkan ke anak itu, kemudian dipicu, ya kenapa tidak? Dan ini merupakan bahan kajian yang menarik sebenarnya. Bahwa kalau bahan-bahan yang sulit itu, waduh, kalau diteliti cepat itu go internasional nanti. Kalau saya ya sudah lah, yang penting kayak gitu, siapa yang meneliti monggo gitu. Gitu aja. Iya. Nah, jadi seperti itu satu kondisi ya terkait dengan jantung bocor ya. Jadi insya Allah masih ada harapan ya. Tapi ini memang perlu dalam artian perlu dikaji lebih detail lagi dan dipersilakan untuk yang berkompeten untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi. Pak Puji berdasarkan dengan pengalaman beliau ternyata ketika menjumpai kasus seperti itu dengan apa yang beliau rekomendasikan terjadi perbaikan. Insya Allah ada secerah harapan bisa ke arah perbaikan. Silakan nanti sahabat donasi sekalian bisa mungkin untuk lebih detailnya bisa konsultasi dulu langsung ke Pak Puji terkait dengan ini karena ini memang perlu dalam artian ada hal-hal yang mesti sebagai tambahan informasi untuk memutuskan bahwa itu pas atau tidak dan juga perlu ada monitoring secara berkelanjutan. Begitu sahabat domestik, kita ketemu lagi insya Allah dengan kajian-kajian atau pembahasan menarik lainnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.